Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk pesan penampung Ibu Enda Mustika Asi MM yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan materi kita hari ini, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian sudah ikut hadir dalam presentasi kita hari ini. Awal-awal kita akan membahas mengenai teori perilaku konsumen yang terdapat juga studi kasus mengenai perilaku konsumen ketika membeli smartphone. Untuk pertama-tamanya kita akan berkenalan terlebih dahulu. Di sini ada terdapat beberapa mahasiswa, ada Kak Fatimah dengan NIM 6425095, ada juga saya tersendiri dengan NIM 6425175 dengan Lydia, dan juga ada juga Kak Nisa Nuraila dengan NIM 642500616, ada juga Kak Rizky Pratama Putra dengan NIM 642500027, dan selanjutnya ada Kak Stefania Yanuaria dengan NIM 6250115. Oke, untuk pertama, presentator pertama kita akan penjelasan mengenai teori perilaku konsumen dengan Kak Nisa, dipersilakan. Oke, dilanjut oleh saya. Yang pertama, materi ini membahas mengenai teori nilai guna atau utility. Jadi, teori nilai guna merupakan kepuasan atau manfaat yang dirasakan konsumen ketika mengkonsumsi suatu barang atau jasa tertentu. Next. Nilai guna juga dibagi menjadi dua, yaitu nilai guna total dan juga nilai guna marginal. Nilai guna total merupakan jumlah seluruh kepuasan yang dirasakan konsumen ketika mengkonsumsi suatu barang atau jasa tertentu. Sedangkan nilai guna marginal merupakan perubahan kepuasan, bisa saja berkurang ataupun bertambah, yang terjadi ketika penambahan satu unit barang tertentu. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Rizky, dipersilakan. Saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab perubahan permintaan. Itu ada dua, satu efek penggantian dan yang keduanya efek pendapatan. Yang pertama adalah efek penggantian, konsumen mengganti barang yang relatif lebih mahal dengan barang yang harganya turun. Maksudnya tuh gini. Awalnya kita mau beli HP merek A yang seharga cukupnya mahal gitu ya, tapi kemudian ada HP merek B yang hampir sama gitu harganya, karena lebih murah dan tetap bisa memenuhi kebutuhan, kita jadi meraih ke HP merek B. Dan yang kedua adalah efek pendapatan. Contohnya gini, misalnya seseorang punya uang 4 juta untuk beli HP, awalnya dengan harga tersebut dia hanya bisa membeli satu HP gitu, lalu harganya turun dengan yang sama gitu. Sekarang bisa membeli HP dengan spesifikasi lebih tinggi, atau bahkan masih punya bisa uang untuk kebutuhan lain seperti aksesoris seperti earphone, casing, dan lain-lain gitu. Udah, itu aja. Baik, terima kasih untuk Kak Rizky. Dan selanjutnya untuk Kak Stefania Yanuaria, dipersilakan. Baik, terima kasih. Yang berikutnya ada manfaat literasi ekonomi. Pertama, memahami pengaruh inflasi pada nilai tukar uang. Yang kedua, menjadikan seseorang cerdas dalam mengelola keuangannya. Yang ketiga, memiliki pemahaman yang lebih baik terkait dengan uang, bisnis, dan masalah ekonomi. Berikutnya ada juga pengaruh literasi ekonomi terhadap perilaku konsumen. Pengaruh kepada seseorang dalam melakukan tindakan ekonomi, khususnya kegiatan ekonomi. Literasi ekonomi terkait dengan proses pengambilan keputusan dan kemampuan memilih di antara alternatif sesuai prinsip ekonomi. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kak Yanuaria. Selanjutnya di sini akan saya jelaskan mengenai studi kasus dari teori perilaku konsumen. Di sini mengenai keputusan membeli smartphone baru. Di sini tujuan awalnya tentunya dari pelaku konsumen untuk mencari smartphone yang memenuhi kebutuhan fungsional dan juga ekonomis. Dan awal-awal tentunya ketika kita ingin membeli smartphone, pasti adanya kendala-kendala terlebih dahulu di awal. Itu seperti kayak smartphone mulai lambat, dan juga konsumen melihat teman dan keluarga yang memiliki merek tertentu yang dianggapnya lebih keren. Ada juga di mana konsumen membaca ulasan di YouTube mengenai spesifikasi kamera, baterai, dan
bertanya ke teman atau keluarga yang menggunakan merek A dan B gitu. Tentunya itu menjadi faktor pendukung untuk konsumen ingin membeli smartphone baru tersebut. Selanjutnya di sini adanya pemilihan atau opsi-opsi smartphone yang sudah dipilih dan disortir oleh si konsumen. Di sini ada 2 merek handphone. Untuk di pertama merek A itu ada di iPhone 11 dengan RAM atau penyimpanan internalnya dengan 64 GB. Selanjutnya adanya juga dengan merek B yaitu Samsung A36 dengan penyimpanan 256 GB gitu ya. Di sini perbedaannya kalau untuk RAM-nya untuk iPhone 11-nya di sini RAM 4 GB, sementara Samsung A36 dengan RAM 12 GB lebih besar Samsung A36. Di sini juga untuk penyimpanannya tentunya lebih besar Samsung A36 dengan RAM 256 GB. Sementara iPhone cuma 64 GB saja. Untuk layar iPhone 6 inci, kalau untuk Samsung A36 dia 6,7 inci. Selanjutnya di sini juga untuk jaringannya untuk iPhone 11 di sini masih 4G kalau misalkan Samsung A36 dia sudah 5G. Untuk ke baterai dia kalau untuk iPhone-nya hanya 3110 mAh, sementara Samsung A36 sudah 5000 mAh. Untuk kebutuhan game di sini kurang ya teman-teman, dimana memorinya karena kecil jadi untuk bermain game rasanya kurang cukup mengasihkan gitu. Kalau misalkan untuk Samsung A36 ini cukup sangat baik karena sangat bagus, dimana RAM-nya ini juga kan sudah cukup lebih besar dibanding iPhone 11 yang 2 kali lipat gitu untuk penyimpanannya. Kalau untuk kebutuhan bisnis tentunya kalau untuk iPhone 11 dia lebih cukup kalau untuk kebutuhan bisnis gitu. Kalau untuk Samsung A36 juga dia cukup baik juga dan sangat baik karena penyimpanannya yang cukup sangat besar untuk kebutuhan bisnis tersebut. Selanjutnya di sini adanya keputusan dan hasil dan reaksi dari si konsumen. Keputusannya di sini konsumen akhirnya memilih merek B dengan harga yang lebih murah namun RAM-nya yang tinggi. Merek B di sini adanya Samsung A36. Kalau untuk reaksinya di sini konsumen memposting ulasan atau data performa yang menunjukkan bahwa merek B atau Samsung A36 jauh lebih cepat dan handal dalam kegiatan multitasking dibandingkan untuk merek si A yang mungkin lebih terkenal brandnya gitu. Oke, selanjutnya untuk presentator selanjutnya untuk Kak Fatima dipersilakan Kak. Baik, langsung dengan saya Fatima. Pengenalan kebutuhan pelaku konsumen memilih merek B. Pertama itu ada dorongan pelaku konsumen dalam internal, seperti contoh misalkan performa handphone merek pelaku konsumen ini performanya sudah menurun, kemudian dari kualitas kameranya juga sudah menurun, sehingga dia ketrigger untuk ingin membeli handphone merek B seperti itu dorongan internal. Kemudian ada juga pelaku konsumen dalam dorongan eksternal. Pelaku konsumen ini melihat teman-temannya atau kerabatnya menggunakan handphone baru atau membeli untuk handphone merek B, sehingga dia ketrigger untuk membeli handphone baru, yaitu dia membeli handphone merek B. Ketiga, pelaku konsumen menganalisis. Jadi di sini pelaku konsumen memutuskan bahwa kebutuhan fungsional dan ekonomis harus diprioritaskan pada saat memilih merek handphone, begitu. Next. Jadi di sini ada pencari informasi ada proses. Yang pertama, proses itu pelaku konsumen melakukan pencarian ekstensif karena pembelian mahal beresiko. Jadi dia tidak membeli handphone merek A karena terlalu mahal dan sangat berisiko tinggi, sehingga dia membeli handphone merek B dengan harga yang terjangkau dan tidak memiliki resiko yang terlalu tinggi. Kemudian ada sumber, pelaku konsumen mencari sumber untuk membeli handphone itu apabila dia membeli handphone dengan toko online, dia bisa mencari review atau ulas-ulasan dari toko tersebut. Kemudian apabila dia membeli handphone di toko offline, dia bisa langsung datang ke official center dan bisa mencari data informasi handphone tersebut langsung dari marketingnya. Kemudian ada analisa di sini pelaku konsumen menganalisa untuk handphone merek B dengan performa jangka panjang, kualitas kamera, dan ketahanan baterainya seperti apa. Seperti itu. Next.
Next. Di sini ada pelaku konsumen dalam review. Di sini ada review handphone yang sudah dibeli, seperti itu. Dan dia mereview untuk handphonenya sendiri dengan kondisi yang seperti apa dan dia dapatkan dalam keadaan bagus atau tidaknya, seperti itu. Baik, next. Di sini ada pasca pembelian, pelaku konsumen pasca pembelian, ada dionisasi kognitif, yaitu pelaku konsumen ragu karena merek A menawarkan citra sosial dan status lebih tinggi. Kemudian dia mengurangi desionisasinya dengan cara mencari justifikasi yang menekan merek nilai B, yaitu performa dan keunggulan handphone merek B tidak jauh dengan handphone merek A. Seperti performa tinggi dengan harga terendah dibanding handphone merek A harganya lebih tinggi tapi performanya tidak jauh dengan handphone merek B, seperti itu. Baik, terima kasih. Baik. Terima kasih untuk teman-teman semua dan juga Ibu dosen yang sudah mengikuti presentasi kita hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.